Halo teman-teman Suara Juventini, kembali lagi bersama gua Jeki dan kita mau ngebahas kiper nih. Itu dia. Langsung aja to the point ya. To the point Kita saja mau kita. bahas kiper, mau bahas Locatelli juga, kita mau bahas cuci gudangnya main Juventus. Jadi materinya cukup menarik. Sayang banget kalau lu nggak ikutin sampai habis. Terus kita perkenalan dulu ya. Gua Jeki yang akan menjadi host kali ini dan ada siapa? Selamat pagi, siang, sore, malam. Gua dengan Ali habis war tajil sama tarawih ini. Jadi Oke. nuansanya lagi kayak begini. Apa jangan-jangan lu bilang bini lu mau taraweh tau-tau kesini? Enggak bilang gua bilang. Jangan gitulah. Enggak lah. Aman. Kirain. Aku taraweh dulu ya lah di sini. Jangan di-post nanti ya. Oke, kalau dengan siapa? Mantan? Dengan Anton, teman-teman Suara Juventini perkenalkan, gue Anton, Juventini dari Heavy River alias Kalideres. Anjing. Heavy River. Harus deres. Heavy River. Jadi mewah ya kesannya. Naik dikit lah. Jadi mewah kesannya, padahal Naik. mah brutal. Naik 1.000 meter lah tanahnya lah. Iya. Oke, Anton adalah salah satu membership kita. Ya sering berceramah sama kita, sering hadir di sini. Ya itulah keunggulan dari membership Suara Juventini. Jadi sayang banget kalau lu sebagai Juventini nggak join dengan membership kita karena banyak kesenangan yang bisa kita berikan, anjay. Satu lagi Cap, Apa? gara-gara Suara Juventini gue naik haji ke Turin. Yo, Gara-gara Suara Juventini, bray. Kesannya kita yang modalin ya. Minimal menyemangati dan terus. Besok dan membernya doain. rame nih, besok membernya rame. Bang, keturin bang. Yoi. Halo, Ricky terakhir, silakan. Ya, halo teman-teman Suara Juventini, gua Ricky dari Small Garden. Dari Taman Mini. Ikut-ikutan anjing. Lo harusnya jangan bahasa Inggris, bahasa Itali ya. Delvia Morte. Piccolo Giardino. Delvia Morte Pondok Gede. Gitu dong. Oke, kita langsung aja nih, kita mau bahas Digre nih. Kenapa Digre dibahas ya? Karena kebobolan. Kalau nggak kebobolan ya nggak usah dibahas. Itu aja simpelnya ya. Jadi Digre ini di pertandingan terakhir kebetulan Juventus juga kalah dan dia salah satu pemain menjadi sorotan ya. Karena di shoot dari mana aja bobol. Jadi ini masalahnya bukan hanya bobolnya tapi bentuk kebobolannya gitu loh. Kebobolan semua kiper kebobolan, mau Buffon kayak mau Neuer, mau Casillas, mau siapapun kiper kebobolan. Tapi sulitnya minta ampun ngebobol mereka, itu perbedaannya. Nah kalau untuk Digre kan semudah itu untuk diboboli, gitu. Jadi nggak ada kiper yang suci gitu, nggak ada. Semua kebobolan, cuman perbedaannya semudah apa dan sesulit apa. Itu perbedaannya di situ. Nah Juventus selalu bermusim-musim. Dari zaman kita kenal Juventus, udah langsung Buffon. Jadi gambaran Juventini itu kiper ya udah Buffon. Standarnya udah Buffon. Abis dari Buffon aja Chesney ya emang sih nggak setara lah dengan Buffon. Tapi ya nggak jauh-jauh beda. Maksud gua kualitasnya masih lebih mending jauh banget lah dari Digre ini. Bahkan dia di usia-usia semenjana aja tadinya mau pensiun dipanggil Barca langsung bisa jadi inti lah gitu. Ya kan, jadi emang sebagus itu juga Chesney kualitasnya. Jadi gambaran kualitas kiper Juventus tuh sejauh itu dan ya sangat disayangkan. Digre di musim pertama masih ada lah kualitasnya, tapi di musim kedua ini yang tadi gue bilang semudah itu dibobol. Apalagi yang gol pertama lawan Inter tuh aduh kacau banget sih itu, kacau. Kena kaki. Ya itu parah banget sih. Jadi pertanyaannya adalah Aguero. seperti apa kita bahas tentang Digre. Oke, mungkin ke Ricky dulu ya. Ya. Nah kritik terhadap Digre ada juga Juventini yang bilang nggak sepenuhnya salah Digre. Bisa aja ini karena organisasi pertahanan Kelly, mungkin Gatti, mungkin Kalulu, mungkin Bremer yang tidak membuat Digre nyaman. Ya. Lu lebih percaya mana? Apakah ini permasalahan individu? Apakah ini masalah organisasi pertahanan antara back beserta kipernya? Ya. Dan kalau memang kita mencari kiper lagi, banyak nama-nama yang disebutkan ya. Ada Vicario, bahkan terakhir ada Alisson Becker, ada Karnesecki, ada bahkan kita memanggil lagi Emil Audero, bahkan banyak nama-nama di luar sana dari Liga Prancis bahkan. Nah, menurut lu mau siapa kalau memang Digre harus kita ganti? Oke, gua kalau bahas Digre, kalau ditanya salahnya di mana, apa karena backnya juga jelek-jelek apa gimana, gue lebih membahas tentang aspek psikologisnya dulu kali bang ya. Karena gini, gue tadi sore gue bikin sebuah catatan yang bagus gitu ya. Gue merasa bahwa belakangan ini memang Digre sering banget kebobolan dengan
kata mudah gitu, dengan cara yang mudah gitu ya. Gue merasa bahwa kayaknya memang ada permasalahan psikologis yang terjadi gitu. Kayak tidak punya aura di lini belakang gitu loh Bang. Dia tidak punya ketegasan dalam mengambil sikap. Apa yang harus dia lakukan, apa dia harus menepis, apa dia harus menangkap dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di permasalahan di Juventus adalah bahwa seorang kiper di Juventus itu nggak cuma tugasnya cuma ngamanin gawang aja, tapi dia juga harus mengorganisasi lini belakang. Ya kan. Nah, itulah yang terjadi kalau misalnya seorang kiper seperti Digre dengan dia, gue merasa dia tidak punya aura ketegasan untuk mengambil sikap di gawang. Ya, bagaimana caranya dia bisa mengorganisasi lini belakang di depan dia, gitu ya. Jadi dari aspek psikologisnya itu dulu gue menilainya gitu ya. Gue melihat dia tidak punya sisi aura kepemimpinan seorang kiper untuk mengorganisasi lini belakang, dan aspek itu akan merambat ke barisan pertahanannya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, masalah standar kayak Bang. Gue merasa bahwa standar Juventus terlalu tinggi kayak yang tadi lu bilang. Kita punya bayang-bayang sejarah kiper-kiper hebat sebelumnya, dan mungkin ini menjadi sebuah masalah psikologis lagi kepada kiper-kiper penerusnya pemain-pemain itu ya, yang membuat kalau misalnya ada sedikit penurunan standar permainan itu seakan-akan seperti kayak lu krisis identitas gitu. Lu kayak bukan kiper Juventus yang bener nih gitu. Itu sih yang menurut gua agak sedikit kemungkinan besar akan mempengaruhi performa seorang kiper selepas Buffon dan Chesney gitu. Dan gue sih berharapnya kalaupun nanti Digre diganti, penggantinya tidak akan merasakan hal ini gitu, dan harus dibangun aura positif di dalam tim ini gitu Bang, untuk bisa memecah kondisi ini gitu Bang. Itu sih, itu pemikiran gua aja sih. Lalu tadi pertanyaan kedua lu, kiper pengganti ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk mengganti Digre ya, ada Mauro Carnesi, ada Vicario, ada Audero, ada David De Gea. Yang paling dominan dan paling strategis dan realistis menurut gua masih Carnesi sih Bang. Pertama masih muda, terus sesuai dengan visi Juventus, proyek jangka panjang, karena kiper ini kayak yang tadi lu bilang juga, di Juventus itu Buffon itu dari 2001 2002 sampai 2017. Yes. Berapa tahun itu? 16 tahun. Udah 16 gitu tahun ada ya. periode kedua lagi. Betul, ada periode kedua pula gitu. Jadi ini periode yang sangat panjang, dan kita butuh kiper. Kita tidak perlu menghamburkan uang cukup banyak untuk membeli kiper setiap musim atau 2 musim sekali gitu. Jadi mungkin kita perlu membeli seorang kiper project jangka panjang yang masih muda dan cukup stabil dalam sisi permainan gitu. Dan karena sih menurut gue dia udah cukup teruji di Serie A ya bersama Atalanta. Kayak penampilannya statistiknya juga cukup oke gitu. Jadi menurut gue yang paling realistis itu Emil Audero cukup oke, tapi cukup untuk jadi pelapis aja kalau buat gue gitu. Dan kayaknya diomelin lo kalau iya makanya, dan kayaknya gue sebagai fans timnas Indonesia juga kayaknya kasihan juga kalau misalnya Emil harus bermain sebagai deputi lagi gitu di sisa karirnya. Itu sih Bang. Oke, jadi lu lebih mengedepankan suasana individunya. Iya. Ya, itu karena dulu. ada aspek psikologis ya. Betul. Ya sebenarnya kan aspek psikologis kan muncul karena udah sering kebobolan. Betul. Ya kalau belum bobolan kan belum ada sebenarnya. Betul sih. Tapi kan kita mesti mencari alasan kenapa dia gampang kebobolan sebenarnya itu sih. Oke. Apa karena memang skillnya? Kalau atau gue ada melihat yang dia lain? tangannya memendek. Bukan memanjang. Kebalikannya Dalsim ya. Kalau Dalsim Street Fighter manjang tangannya, ini mendek. Tangannya memendek. Oke, gue ke Ali ya. Pertanyaannya beda ya, supaya kita mendapatkan multi jawaban ya. Nah, kalau Juventus benar-benar mencari seorang kiper baru ya, lebih ke arah mana skill yang dibutuhkan? Apakah seorang shot stopper murni? Apakah seorang sweeper kiper yang di era modern ini kiper ikut bermain, bahkan ikut build up ya? Ataukah sosok yang punya aura kepemimpinan, maksudnya leadership yang kuat, pengalaman jam terbang tinggi seperti De Gea? Dan pertanyaan yang sama juga, kalau memang lu sudah tahu siapakah cocok pengganti, siapakah nama itu? Oke. Gua ngelihatnya gini, ini harus bisa didekati dari apa yang kurang di Juve dan bagaimana Juve bermain sejauh ini. Oke, gue mau dari yang poin kedua dulu deh, bagaimana Juve bermain sejauh ini. Kalau kita lihat memang Spalletti bermain masih tetap dengan high possession, tapi lebih ke arah gimana lo bisa bawa bola ke setengah lapangan ke depan tuh secepat mungkin. Jadi menurut gua kebutuhan buat modern kiper yang sweeper kiper biasa main line tinggi lalu piawai dengan kakinya kayak misalnya Ederson gitu kan, itu nggak begitu sih. Jadi gua memang lebih leaning ke shot stopper. Itu masuk lagi ke
pembahasan di mana bagaimana kondisi Juve saat ini. Seperti yang tadi Ricky udah bilang, sering banget kebobolan dengan nggak penting lah, first shots of the game langsung kebobolan lah. Dan buat gua yang namanya kiper itu at the end of the day itu harus bisa menjadi pembeda di suatu tim. Jadi ketika pemain tengahnya jelek, backnya jelek, kiper itu nggak boleh skip gitu loh. Itu harga sebuah kiper, itu harga mati sebuah kiper. Gue inget gue mau ngambil contoh satu pertandingan Juve versus Lyon Champions League 2017, lo ingat nggak? Betul. Buffon man of the match. Mantap banget. Itu satu tim busuk menang cuman gara-gara gol Cuadrado hoki aja gitu dari samping. Itu sepanjang pertandingan aneh banget tapi berkali-kali diselamatin sama Buffon. Sampai ada penalti kan kalau nggak salah. Betul. Penalti. Itu harga sebuah kiper tuh buat gue tuh kayak gitu. Nah, dan satu lagi kalau kita ngomongin defensive unit di suatu tim, itu lo hanya akan sekuat unit terlemah lo, kayak rantai itu kan panjang tapi kalau ada satu yang bobrok pasti lepas, nggak peduli yang lain sekuat apa. Satu lagi itu fungsinya kiper. At the end of the day lo bakal jadi harapan terakhir dari tim lo, dan juga ya memang ya itu dia seorang penyelamat gitu loh. Kalau jadi memang gue lebih leaning forwards ke shot stopper. Walaupun Juventus selalu ingin build up dari bawah. Build upnya nggak sedominan itu menurut gue. Jadi memang dan itu sudah bisa di take care oleh back pemain tengah. Itu sih kalau gue bilang. Oke, ya memang shot stopper ini menjadi sangat penting sih, karena gini, nggak ada yang namanya tim itu nggak bisa nge-shoot ke lawan. Iya. Even betul, lu pasti. lawan tim Pisa sekalipun, misalkan Inter lawan Pisa atau Juventus lawan Pisa, ya mau di ranking 1 pun Pisa tetap bisa nge-shoot. Ya. 90 menit, Ya. 90 menit nggak mungkin ada tim yang 0 shoot kalau udah bicara di Serie A ya. Kecuali lawan lu mungkin Serie C, Serie D. Ya. Betul. Iya kan? Kalau udah bicara Serie A, setiap tim bisa nge-shoot ke gawang. Even backnya itu bagus sekali. Tapi yang jadi bahaya kan adalah sekali shoot sekali gol. Nah itu dia. Itu dia. Itu sampai di-mention sama Spalletti kan berarti kan udah titik kronis. Iya. Iya kan? Maksudnya konferensi pers kan biasanya normatif ya. Ngebela hal-hal yang lumrah, hal yang umum. Memang udah kronis berarti kondisi. Berarti kalau sampai di konferensi pers Spalletti bisa bilang gitu, itu udah bahaya banget. Apalagi di ruang ganti, mungkin udah maki kali. Udah shower itu. Gitu loh. Oke, kalau ke Anton, ya tadi yang gue bilang ya bahwa... Penggantinya belum? Oh ya, penggantinya siapa ya? Handanovic. Mulai dia. Anjir, wah gak connect lagi. Lo lihat Handanovic ya? Oh iya bener. Wawancara di Gre. Ditanya siapa pun jawab Handanovic. Siapa cetak gol semalam? Handanovic. Dia kayaknya kena inian, kena apa? Kena sihir. kena gendam kayaknya. Sentuh ininya bahunya. Oke, serius note aside, gue sepakat sama yang dibilang sama Ricky. Untuk yang utamanya sih memang karena Seki. Jadi satu, dia udah cukup pengalaman. CV di Champions League udah ada loh. Terus CV di pas siapa Atalanta juara Eropa League Ya. juga udah dia kan. Udah ada dia. Pengalaman di luar Italia udah ada. Betul. Terus dari segi market value belum terlalu tinggi. Kalaupun misalnya ke katrol 1,5 kali atau 2 kali, Masih wajar. itu investment besar yang Yes. Juve harus berani untuk mengambil. Karena balik lagi setuju sama Ricky, yang namanya kiper itu investasi jangka panjang. Longevity-nya kiper itu memang paling bisa diharapkan lah. Kita lihat kayak top 3 kiper di modern era deh, Buffon, Neuer, Casillas. Itu longevity-nya gila-gilaan kan. Lo bisa main Ya, Ederson aja termasuk lama di situ. Alisson Becker aja lama banget cuy. 10 plus tahun untuk kiper di prime condition. Nah, itu yang harus jadi benchmark di Juve. Betul Jadi sekali, buat setuju. pertama karena Seki. Terus kalau buat secondary-nya sebenarnya nih yang udah pasti keluar tahun depan kan Perin. Iya. Nah, buat gua di Gray-nya jadi ya suruh bersaing aja mah buat jadi kiper kedua. Lo memang mau dilihat kualitas lo kayak gimana gitu loh. Jadi satu lagi itu juga artinya Juve nggak harus langsung datengin 2 kiper. Jadi menurut gue ya kalau kalau memang buat penggantinya siapa ya di Gray aja di demote jadi kiper kedua ya, jadi deputi. Toh pasti jatah main di Juve pasti bakal masih lumayan lah. Copa masih main, lawan tim-tim gurem masih main. Lalu lihat aja lo kalau main lawan tim gurem masih first shot masih kebobolan ya udah baru jual. Eropa kan disebut Eropa UCL. Kalau kiper pertamanya skip ya baru main kayak case-nya dia sama Perin sekarang. Benar. Oke. Ya, lu Ton gimana Ton? Ya tadi sebenarnya pertanyaannya adalah
kita biasa dengan kiper yang jangka panjang ya. Iya. Kenapa kiper jangka panjang ya? Karena kan dia nggak pakai lari. Iya. Jadi secara fisik memang lebih mumpuni untuk jangka panjang. Iya. Nggak ada kelelahan yang kelelahan berat tuh nggak ada gitu loh. Karena dia lebih fokusnya insting dia kan, fokus dia di otak malah kalau kiper. Nah, kenapa kita jadinya malah jangka pendek nih? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi jangka panjang lagi, dan menurut lu siapa alternatif kiper yang harus kita datangkan? Ya, ya kita mengambil kesalahan dari manajemen yang kemarin mengambil Digre, menurut gua. Ya karena ya mungkin Digre punya peluang, punya pentereng bahwa dia goalkeeper of the year kemarin, makanya diambil. Tapi untuk seorang fans Juve dari zaman Peruzzi, gua kayak nggak pernah pusing soal kiper sih. Jadi ya nggak menyangka Juve ada dalam posisi ini menurut gua. Jadi kalau lu bilang sekarang gimana, ya manajemen harus ngakuin kesalahannya, lalu kita riset. Nah, risetnya siapa nih? Nah, risetnya berarti pilihannya siapa? Kalau kita mau bilang Carnesecchi ya udah terbukti dan lain-lain. Tapi ada juga nama lain, ada Vicario sebenarnya. Vicario juga di Serie A juga udah terbukti. Cuman masalahnya kembali melihat kesalahan Juve, kekurangan Juve musim ini, kita gampang sekali kebobolan dari crossing. Vicario itu lemah di situ. Dan tambah lagi musim ini kan Tottenham nggak gitu bagus. Vicario sih pasti mau balik karena mungkin dia jelek di Premier League. Jadi pilihannya tetap sama, tetap ke Carnesecchi. Apalagi tweet terakhir si Buffon, dia udah bilang ini orang, gua melihat diri gua di sini nih. Yeah. Kayak Buffon tuh kayak udah mengaminin nih, udah kesono aja. Udah ngasih titah ya. Udah ngasih ya. Yang jadi masalah Atalanta biasanya suka jual mahal. Atalanta lagi yang punya ya. Nah, Itu sama kayak kasusnya Buffon ngasih titah ke Szczesny. nah. Ya semoga kalau udah ketitahan dikasih ya keputusan tepat. Satu lagi yang gue lihat Carnesecchi itu bukan tipe yang gampang tertekan ya secara mental, karena dia sedikit nakal, dia sedikit berani, artinya gitu kan. Jadi mungkin moga-moga ya sosok kepemimpinan yang bisa memberikan rasa aman, minimal gue punya seseorang yang bisa gue andelin di belakang nih, ada di Carne sih, kayak gitu. Ya. Mari, Jadi kalau gue bilangnya mari kita doakan Atalanta melaju jauh di Champions League agar mereka nggak begitu rewel soal duit kan. Jadi Juve nawar 30-40 juta juga diajar. Lepas ya. Jadi memang kita jadi timnya Carnesecchi ya. Ini nggak mau ada yang Indonesianya nih. Aduh. Emil Laudero. Ntar ditanyain mulu kalau nggak dimainin. Ribet. Atau kalau Emil main terus jelek dimaki-maki ya, Kan fans kita kita nggak pasti enak iya. maki-makinya. Iya. Oke, kita sudahi dulu lah mengenai Digre karena itu nanti kita akan lihat di summer. Kita maju sedikit adalah extend kontrak seorang kapten El Capitano Locatelli. Pantes. Locatelli perpanjang kontrak 2030 karena menurut Juventus ini adalah sebuah bukan cuma sekedar panjang kontrak ya, tapi ini sebuah pesan bahwa inilah pemain yang menjadi pondasi untuk saat ini. Terus juga secara statistik Locatelli termasuk gelandang yang sering memberikan bola progresi ke depan ya. Gua juga sangat antusias ya melihat Locatelli sekarang lebih cenderung bisa memainkan bola langsung ke depan. Dia tidak terlalu delay lama, dan switch-nya kemarin lawan Galatasaray udah bagus banget sih sebenarnya. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Hitmapsnya lo lihat nggak? Kayak monster di mana-mana ada. Gitu. Merinding lihat Locatelli guys, asli. Jadi gimana respon lo terhadap Locatelli yang diperpanjang sampai 2030 plus apakah memang skema double pivot yang paling cocok buat Locatelli ataukah dia masih bisa bermain di posisi sebagai pemain tengah tunggal yaitu regista atau gimana kalau menurut Ali? Langkah tepat ya kalau memang mau dijadikan prioritas. Jadi Yildiz sudah perpanjang kontrak, ini satu lagi harus bisa mengamankan memang salah satu pemain paling vitalnya Juve saat ini. Kalau kita lihat kan Locatelli ini kalau gue bilangnya kayak the player who can do it all gitu loh. Jadi ketika tim lagi butuh tambahan di defense, ada dia yang hajar-hajarin. Ketika tim butuh mulai ngebangun serangan, ada dia yang maju. Dan makin kesini gue ngelihatnya chemistry dia sama Thuram tuh oke banget. Nah ini nyambung ke pertanyaan yang berikutnya, yang gimana skema Locatelli main buat gue, karena memang pada dasarnya itu dia bukan regista. Allegri aja nih yang bikin dia jadi regista. Jadi Allegri tuh kayak menghambat pertumbuhan dia gitu loh. Salah satu versi terbaik Locatelli itu ketika dia di Euro dan Sassuolo sebelumnya kan. Nah makin kesini nih gua rasa makin kebuka
skema itu gitu loh, dan chemistry dia sama Thuram tuh udah bagus banget. Jadi kalau gue ngeliatnya mereka udah kayak double pivot 4-4-2 klasik, meskipun Juve nggak main pakai 4-4-2 ya. Jadi maju bareng, mundur bareng. Ketika mundur bareng bantu defense, ketika maju bareng bantu 3 AM plus striker gitu. Perkara performance 3 AM dan striker di depan ya nanti belakangan. Tapi job desk mereka tuh sesimpel itu, dan kemampuan fisik dan teknikal baik Locatelli dan Thuram memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Dan gue seneng banget, ya mudah-mudahan gue nggak ngejinx ya, Locatelli jarang banget cedera kan. Betul Ya. lagi. Dengan demand permainan Juve yang hampir setiap Juve main dia main full, hampir ya. Itu dia jarang banget ini cedera. Gue nggak tahu makannya apa gitu. Tapi ya at least itu hal positif lagi yang gue lihat di Juve musim ini gitu loh. Jadi cedera-cedera aneh tuh mulai berkurang. Nah, itu langkah langkah bagus ya dari Juve sih kalau memang mau mengamankan segera. Iya, jadi pakemnya Locatelli sebagai double pivot menurut lo ini udah jadi pondasi dasar ya? Iya, pondasi dasar. Udah permanen Sesuai lah. juga sama style mainnya Udah jadi mesin Spalletti untuk dia jadi lebih progresif gitu loh. Oke. Ya, Locatelli yang sangat terkejut ya melihat yang pas gol lawan Inter. Ya, dia jadi lebih risk taker untuk nembak-nembak jarak jauh lah, masuk-masuk kotak penalti lah. Kalau nge-shoot sudah sering nih, tapi yang gua highlight di sini adalah dia box to box. Iya ya. Dia masuk ke dalam kotak penalti. Itu kan jarang sekali ketika kita ngeliat Locatelli masuk ke kotak penalti. Tapi ketika kita kekurangan pemain, dia bisa mampu masuk ke dalam kotak penalti. Menurut gua Itu Locatelli Euro itu kayak begitu. itu yang gua suka. 2 gol lawan Itu siapa, yang gua Swiss suka. ya? Jadi Iya. kalau dia terus mengasah box to boxnya lagi, gila juga sih Locatelli sih. Partnernya bagus lagi. Nah, kembali karena udah percaya sama partnernya, jadi Nah, dia berani iya. ke sono artinya. Satu lagi, tugas Juve untuk mendatangkan pemain jadinya kayak oke, kita cari pelapisnya. Iya. Jadi bukan lagi harus datengin big signings untuk ngebantu untuk ngebantu lini tengah Juve. Jadi Sandro Tonali nggak perlu bang. Kalau dia ya balik lagi. Kalau prinsip gua kan never do business with English Iya clubs sih. kan, ya Betul, kecil lah betul, kemungkinan betul. Tonali. Susah ya. Oke, kalau Anton gimana tentang Locatelli ini? Iya, itu udah harus lah, is a must. Itu udah fondasi struktural kita kan Locatelli. Gua sampai bilang dia adalah anchor ritme. Ya semua berawal dari Locatelli, Swiss play-nya udah dijelasin dengan sangat baik. Tenaganya nggak habis-habis di saat kita butuh bertahan, dia berani main kotor, tackle, dan berkali-kali dia korbanin dirinya. Pas lawan Galatasaray sekali extra time langsung itu orang langsung dipijetin, tapi semangatnya ada lagi langsung. Itu sangat pantas diberikan perpanjangan dan memang kita sangat mengandalkan dia. Tapi ada hal yang sangat berkembang dari Locatelli. Selain dia berani shoot on goal, shootnya sekarang juga on target. Menurut gua itu. Kalau dulu shoot on goal kemana-mana, sekarang burung ya? nembak burung, sekarang lebih on target. Lalu kalau misalnya dengan Thuram, jelas jauh lebih bagus ketika dia main double pivot. Jauh lebih bagus. Jangan dipaksa lagi sendirian. Dia punya, gue bilang tadi kayak Batman dan Robin, berarti udah kemana-mana berdua. Itu Dynamic duo. dynamic duo. Jangan dipisahkan, yang sudah baik menurut gue seperti itu. Jadi kalau misalkan cari pelapis, nggak usah nama besar, betul. Sandro Tonali menurut gue nggak usah. Duitnya dipakai ke tempat lain aja yang lebih penting. Kiper. Dan depan. Aduh. Gitu Oke, kalau gua. jadi sangat pantas ya untuk Sangat pantas. panjang bersama Juventus ya. Bakal gue beli jersey-nya Locatelli kayak tahun depan. Wih, mantap. Oke, Ricky gimana silakan. Ya, the crazy player ya kayaknya. Locatelli tuh orang paling kuat kayaknya di lini tengah Juventus saat ini ya bang ya. Kayak yang tadi lu bilang dia nggak pernah cedera dan dia nggak pernah ngeluh. Dia nggak banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Mungkin ada sedikit 1-2 tackle yang miss. Dan setelah di kartu pun dia langsung berubah sikap gitu. Itu yang gue suka sih bang. Jadi banyak hal yang memang terjadi bersama Locatelli dan Juventus di beberapa pertandingan terakhir ini, terutama di musim ini ya. Bener-bener perkembangannya sangat bagus banget. Jadi ini mungkin yang manajemen lihat bahwa pemain ini adalah salah satu pemain terpenting yang ada di skuad saat ini gitu. Jadi satu hal lagi mungkin di sepak bola modern sekarang kita melihat bahwa suatu pemain bagus dijadikan komoditas ekspor untuk dijual, ya kan. Dan kayaknya dengan sikap Juventus yang melakukan perpanjangan kontrak dengan Locatelli ini, kayaknya memang Locatelli ini sekarang udah bukan dijadikan komoditas lagi gitu. Jadi Juventus berusaha untuk menjadikan si pemain ini sebagai identitas timnya sendiri saat ini gitu. Jadi proyek jangka panjang yang kemungkinan besar memang akan dijatuhkan kepada Locatelli sebagai kaptennya juga saat ini kan. Yes. Gitu sih. Itu sih bang untuk Locatelli gitu. Dan untuk double pivot ya gue setuju dengan Bang Ali dan Bang Anton.
Locatelli bersama Thuram melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai gelandang box to box ya kan. Di catatan gua double pivot ya kan, dia bisa fokus mengatur tempo dan distribusi bola ya kan, progresif pass, sementara Thuram melakukan ball carrying dan pergerakan vertikal. Jadi dua hal itu yang memang menjadikan mereka sangat cocok sekarang Bang gitu ya. Satunya fokus untuk melakukan defensive line, yang menjaga defensive line yang sangat bagus. Satunya lagi mencoba untuk melakukan ball carrying, melakukan pergerakan bagus ke kotak penalti gitu. Jadi itulah yang menjadikan dua pemain ini sangat penting saat ini gitu. Dan setuju sih jadinya double pivot box to box, gelandang box to box kayaknya adalah posisi terbaik Locatelli saat ini bersama Juventus Bang. Ya, jadi itu tadi juga penting juga bahwa sekarang pemain nggak selalu jadi komoditas. Yes. Ya, nggak harus dijual-jualin gitu. Ada yang penting bagus dijualin. Oh, Yang nyari duit terus. Nah, jadi identitas itu menjadi malah membangun tim Juventus ke depan jadi lebih stabil ya. Iya. Kayak gini ya. Bang Jeki, apa kata-kata buat fans-fans yang masih bilang lock out? Itu dia. Nah, perlu dibacain kan statistiknya nih, udah Ya. bukan Serie A aja nih. Tertutup mata batin. Iya, tolong. Semoga diberikan hidayah. Kalau menurut gua kalau benar-benar lu fansnya Juventus, lu pasti melihat energi dari pemain Iya, inilah. Lu sepenting pasti itu. bisa ngelihat lah. Bang Riki, akurasi terbaik gelandang akurasi terbaik umpan siapa? Komener. Siapa gelandang yang total progresif terdepan di sepanjang 7 liga? Locatelli megang loh. Betul. Jadi buat fans yang bilang lock out, tolong secepatnya dapat hidayah. Suryo tuh goblok. Sebut nama, aduh, panutanku itu. Dia mau rame aja. Biar kayak dua rame. Kalau gue sih objektif aja. Kalau gue gini ya, mungkin suatu saat lo akan bilang, gue akan bilang pemain ini A jelek, tiba-tiba gue akan bilang A bagus, karena sandaran gue adalah data, sandaran gue adalah performa. Yes. Ya kan, karena kalau sandaran performa buat gue lebih enak aja. Masa gue harus bilang dia lagi jelek, gue bilang bagus sih, mentang-mentang karena gue ngefans. Ya jelek mah jelek aja. Misalkan Yudis nanti jelek, emang jelek gitu, datanya jelek, ya gue kan bilang jelek. Cuman misalkan kemarin gak golin, tapi usaha untuk golinnya banyak banget, ya nggak bisa gue bilang jelek juga. Kecuali misalkan kemarin Yildiz lawan Galatasaray nggak ada shoot, nggak ada Buang-buang ngetes, bola nggak ada Bukan dribble, Yildiz ya tuh, jelek. Openda. Itu jelek. Itu Openda bukan sih? Itu Openda bukan Yildiz tuh. Boneka santet. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman di sini juga sandarannya adalah performa ya, bukan sandarannya perasaan. Iya. Sandaran bahu lah. Oke, kita terakhir aja, singkat aja, bahwa banyak yang mau digrosir nih. Sih agak banyak grosir nih, karena mau lebaran nih ya. Ada 3 nama pemain yang katanya Spalletti nggak mau pakai lagi nih, karena Spalletti ingin mencari pemain-pemain lain yang lebih punya center forward murni ya, nomor 9 yang lebih vokal gitu, maksudnya jadi vokal point, back solid. Jadi 3 nama itu adalah Zegrova, Jonathan David, dan Luis Openda, berpotensi meninggalkan Juventus musim depan, ingin dirombak lagi. Gimana lu melihat kabar kita mau grosir 3 pemain yang akan dilepas? Gue sih agak terkejut juga ya, Zegrova awalnya kan ada istilah nama Messi, Messi dilepas. Gitu loh. Messi Ya, dari jadi Kosovo. gimana, Ko Anton, melihat 3 nama ini grosir karena Spalletti ingin mencari posisi lain yang lebih mantap lagi. Openda itu harus dijual. Kenapa kita beli dia itu juga bingung gua. Itu kayak bukan pemain pro menurut gua. Davids lebih ada guna dibanding Openda, tapi kayak bukan striker gue bilang kayak gitu. Nah, itu pergerakannya di depan gawang seperti itu kayak bukan striker Davids. So Davids kalau bisa dijual bisa jadi plus Valenza buat kita. Satu nama yang gue sayangin sebelum lawan Gala, sebenarnya gue masih berharap buat Edon. Gue masih berpikir Edon itu disimpan untuk musim depan, karena kan memang kondisi fisik belum bagus, belum sempurna, kemampuan dia oke. Dan beberapa kali terbukti visi Edon kok lumayan. Dia bisa passing yang nggak ditebak, kemudian bisa ikut dalam sequence gol lah, maksud gue begitu Edon. Cuman kemarin setelah lawan Gala, ya kalau memang kualitasnya dan mentalnya segitu, ya memang ada yang mau beli, ya mungkin kita harus Lego sih. Udah let go aja. Kita bisa pakai duit itu untuk beli yang lain karena kita punya PR di depan sekali dan belakang sekali. Goalkeeper dan CF. Plus kalau ada duit lebih, ya beli pelapis di tengah. Jadi tiga-tiganya silakan dijual kalau laku. Dan semoga ada laku. Openda silakan ditawarkan ke klub Prancis. Davids kembalilah lagi, di sana dia bagus. Ya Zegrova kemana aja deh asal laku.
Paling Openda rental dulu. Rental dulu ya. Suruh bayar belakangan. Rental with obligation. Iya. Ya memang Openda ini ya PR banget ya. Dia lari kenceng tapi nggak seimbang. Aneh banget ya. Dia lari, cuman pas ngesut goyang gitu loh. Aduh. Ya mungkin nggak, maksud gua ganti olahraga aja kali ya. Jadi atletik. Pergerakan off Jadi the ball. nggak perlu pakai ngesut. Mario Bros. Pergerakan off the ball-nya pun aneh maksud gua. Oke, gimana Riki? Silakan. Oke, overall dulu ya. Overall dulu gue melihat 3 pemain ini memang berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan Juventus saat ini karena kita sama sekali tidak merasakan bisa memeras tenaga mereka gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa kayak ada sesuatu yang mubazir dari 3 orang pemain ini gitu. Jadi walaupun David udah sering main ya Bang ya, udah lebih sering main lah dibanding 2 yang lain gitu. Tapi tetap aja menurut gue kayak bukan nggak maksimal gitu. Kayak kita tidak seperti melihat seorang striker nomor 9 Juventus nih, salah satu klub terbesar di Italia gitu. Dan striker seperti itu kayaknya kayak bukan Juventus aja gitu ya Bang. Jadi gue melihat kayak 3 orang yang mubazir. Cuman bener setuju sama Bang Anton tadi. Gue punya sesuatu yang agak melihat Edon Zegrova tuh seperti sesuatu yang ini anak berbakat sebenarnya Bang. Dia salah satu pemain yang cukup stylish dan enak untuk dilihat gitu ya, dribblingnya, terus cara dia melakukan penetration, dia skip kanan skip kirinya enak gitu. Cuman ya itu physical problem. Pertama itu yang jadi masalahnya dia, ini mesti dilakukan tim manajemen Juventus, dokter kita harus melakukan penelitian dulu apakah memang pemain ini pantas untuk berada di skuad musim depan. Karena gue melihat bakatnya cukup sayang untuk dilewatkan gitu sih. Tapi kalau memang ada yang menawar ya lebih baik di let go aja. Kalau memang kita bisa mendatangkan penggantinya lagi. Karena kan di sisi kanan saat ini praktis hanya Chico Conceição aja. Kita nggak punya pengganti Chico lagi gitu. Kayaknya kalau mau lu bikin si Openda Zegrova keluar, berarti lu harus datengin pengganti lagi gitu kan. Jadi kan itu kan setali 3 uang sebenarnya 3 orang pemain itu. Kalau Openda, gue no comment guys. Tidak terselamatkan sih Bang gitu. Kalau David di let go juga karena sekarang kita masih punya Dusan Vlahovic dan masih ada pembicaraan untuk perbaruan kontrak. Gua nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi 3 orang itu gue merasa saat ini overall gue merasa mereka bertiga kayak mubazir aja sih gitu. Jadi harus dicarikan solusi yang terbaik untuk 3 orang ini. Oke. Gue mungkin menambahkan ya, Zegrova itu sebenarnya masalahnya di timing sih. Hampir setiap dia megang bola dia pengen nyekil gitu. Mestinya berusaha untuk melewati membuktikan lawan. diri maksudnya gitu artinya. Iya, nggak selalu berusaha ingin melewati lawan. Tidak semua timing lu harus melewati lawan kan. Karena kan melewati lawan itu kan lu butuh space. Yes. Antara back sama lu butuh space. Lu butuh kecepatan, lu butuh start. Kalau lu perlu baca tesisnya Mitoma lah. Emang Mitoma punya tesis tau? Tentang dribble melewati lawan. Ya serius. Betul. Dia pemain sayap tapi dia meneliti gimana cara gue melewati lawan. Nah, soal sekolah itu dulu balik ke Mitoma ya. Nah itu yang perlu dilakukan sama Zegrova, dia perlu membaca timing. Kadang-kadang si Chico itu lebih punya timing dibanding Zegrova. Kalau Zegrova hampir semua timing dia pengen ngelewatin lawan. Tapi Chico shootnya nggak berubah. Ya itu masalahnya. Kalau sempurna iya udah kayak gini lah. Udah beda kayak gini benar. Oke, silakan Ali. Oke, sebenarnya nggak jauh beda sih dari Ricky sama Anton sih. Memang buat David, dia sejauh ini main sudah jadi pemain utama. Tapi buat gue memang masih under expectation. Dan kenapa gue lebih cenderung dia buat dijual adalah beban gajinya besar. Untuk case-nya Openda sama Zegrova, status mereka ini kan dua-duanya pemain pengganti. Tapi gue ngelihatnya Openda setiap jadi dimasukkan itu nggak pernah membawa perubahan. Yang namanya pemain pengganti itu kan at least lo bisa membawa perubahan ketika dimasukkan oleh pelatih. Itu nggak. Jadi mau nggak mau memang harus dijual. Entah siapa yang bakal beli ya, gue nggak tahu. Semoga ada yang mau gitu loh dengan performance kayak gitu. Kalau direntalin dulu mah ada. Kayak PS di rental. Buat Zegrova, gue masih lebih ke di keep dia dulu deh. Karena gue tahu musim ini dia belum 100% bagus, baru sembuh dari cedera. Itu pasti berimbas juga sama attitude dia di lapangan ya. Memang kita sama-sama tahu atribut bertahannya itu jelek banget ya. Jadi disuruh ngejar susah dan intensitasnya itu kurang banget. Dengan precision yang bagus, gua berharap dia bisa naik dari segi fisikalnya. Dan satu lagi, sebenarnya beban gajinya Zegrova tuh nggak tinggi, cuma 2,5 juta. Kalau lo mau datengin pemain lain lagi, masih harus adaptasi, masih harus negosiasi gaji yang gue nggak tahu bakal dimainin kayak gimana. Jadi buat Zegrova sih ya gue masih ke arah gue masih pertahankan dia buat musim depan. Second chance masih. David?
David jual. Mumpung masih ada nilainya, dia masih beberapa kali nyetak gol. Terus kalau mau ada justifikasinya musim lalu di Lille juga golinnya masih banyak kok. Ya udah, mungkin tim-tim Liga Prancis kayak Marseille atau PSG boleh jadi backup player. Jangan sampai jadi kayak Arthur ya. Susah setengah mampus ya kita nyari. David memang link up-nya bagus. Cuman kalau dikasih bola jadi first time gitu kacau. Iya, ya itu dia suka ngeblank tiba-tiba. Ngeblank. Kenapa namanya first time nggak perlu dikontrol? Bagusan Western. Berarti kan emang skill issues bang. Iya, maksud gua kenapa sih harus dikontrol banget gitu? Kenapa nggak langsung dem gitu tuh? David tuh permasalahannya kalau dikasih umpan datar dalam bentuk crossing, kenapa nggak langsung tem gitu loh? Kenapa harus kontrol dulu? Skill issue atau mental issue? Skill issue kalau menurut gua. Skill issue sih gua. Oke lah, kita lihat aja nanti siapa yang benar-benar tergrosir karena itu baru planning. Ya kita nggak tahu nanti hasil akhir di musim ini seperti apa, apakah sesuai dengan rencana Juventus Bang Jeki, ataukah pertanyaan. Ini kan ngomongin striker nih lini depan nih. Bang Jeki, tim Vlahovic stay perpanjang itu dia atau tim Vlahovic go karena udah terlalu lama? Gua lebih condong ngelihat market ya. Kalau misalkan marketnya nggak ada yang bagus, lebih dari misalkan pilihannya Mateta gitu, pilihannya gue lihat dulu opsi-opsi siapa yang mau diincer nih. Kalau misalnya yang diincer Osimhen, emang bener serius mau Osimhen ya nggak apa-apa, aja. Tapi kena klausul kan Osimhen kan ya? Iya nggak tahu, ya siapa tahu ya, ada makanya hubungannya. semua itu tergantung Juve ngincer siapa. Oke. Gue mau bilang stay, tapi kalau yang diincer lebih bagus ya diincer lebih bagus lah. Iya betul. Bang Riki, Bang Li gimana? Tim stay, tim go? Bener, memang harus lihat optionnya dulu. Realistis aja ya. Realistis aja Ya kalau dulu. misalnya Nesri sama gue soal Vlahovic lah. Oke. Lihat dulu siapa yang mau diincernya gitu. Ini gue udah mulai. Kalau misalkan diincer Haaland, iya. Halannya mau gak ke Juve? Tapi kalau gue melihat penasaran Dusan dengan dipegang Spalletti seperti apa sih? Karena Dusan awal musim lumayan ya, kayaknya ya. Bagus awal musim ini cuy, golin Iya. terus. Tapi ya harus realistis juga, ya karena mahal. supply selalu ada ke striker. Yes. Buktinya kan David selalu dapat supply. Iya, tapi nggak ada Ada. hasil. Ya. Iya, supply selalu ada. Cuman kan konversinya yang masalah. Yes. Oke. Oke, itu aja teman-teman ya. Menarik sekali pembicaraan kita, ngomongin semua hal. Mudah-mudahan dapat informasi yang cukup menarik dari kita, berguna dan bisa menambah kesenangan kita dalam mengulik Juventus. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih sekali lagi Ricky ya. Terima Oke. kasih lagi sekali Thank you. Anton. Terima Thank you. kasih lagi Sip. sekali Ali. Pulang lu bilangnya apa? Podcast apa taraweh? Itikaf. Lanjut sampai sahur. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa share, like, and join membership kita. Fino alla fine, Forza Juve! Foto dulu, foto.